Hai, kita pasti sering mendengar atau sudah tidak asing lagi ya kalau mendengar kata energi alternatif. Tapi kita tahu nggak ya apa arti dari energi alternatif itu? Dilansir dari Wikipedia, energi alternatif adalah istilah yang merujuk pada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Gimana? Masih kurang paham? Mari kita lihat dari sumber lain. Energi alternatif adalah energi yang didapatkan melalui sumber energi yang dapat diperbaharui, dipulihkan, atau kekal. Nah, dari kedua penjelasan tersebut, mari kita simpulkan agar menjadi lebih mudah untuk dipahami. Tapi sebelum lanjut, sebaiknya kita melihat dulu siapa saja anggota dari kelompok ini. Sudah, mari kita lanjut ke penjelasannya. Energi alternatif adalah energi yang didapatkan melalui sumber energi yang dapat diperbaharui, bisa dipulihkan, atau kekal dengan tujuan menggantikan penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Selain untuk menggantikan bahan bakar fosil, energi alternatif juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, meningkatkan keamanan energi dengan diversifikasi sumber energi, menciptakan lapangan kerja baru dalam industri energi bersih, dan meningkatkan akses energi di daerah yang belum terjangkau. Lalu, dengan hadirnya energi alternatif, apakah kita boleh menggunakan energi yang ada saat ini secara semena-mena? Tentu saja tidak. Meski kita telah mengetahui energi yang dapat menggantikan energi fosil, kita harus tetap menghemat penggunaan energi agar keseimbangan tetap terjaga. Karena jika pasokan energi fosil habis, dampaknya akan sangat signifikan dan meluas ke berbagai aspek kehidupan manusia dan ekonomi global. Seperti ketersediaan energi akan menjadi sangat terbatas, menyebabkan krisis energi yang melibatkan pemadaman listrik, penghentian produksi industri, dan peningkatan harga energi secara drastis, serta dampak-dampak lain yang dapat memperparah keadaan. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk menghemat penggunaan energi yang ada saat ini? Caranya, ada beberapa cara untuk kita berhemat dalam menggunakan energi yang ada. Beberapa cara yaitu: 1. Pilih peralatan listrik yang memiliki label energi setar atau yang telah dirancang untuk menghemat energi. 2. Atur suhu ruang agar sesuai dengan kebutuhan dan gunakan pengatur suhu otomatis untuk menghindari pemborosan energi. 3. Ganti lampu pijar dengan lampu yang lebih efisien seperti LED atau CFL. 4. Mematikan pelatihan listrik yang tidak sedang digunakan. 5. Gunakan transportasi umum, sepeda, atau mobil listrik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. 6. Manfaatkan sumber energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi. 7. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya menghemat energi melalui pendidikan dan informasi kepada anggota keluarga atau rekan kerja. Setelah melakukan diskusi, kami memutuskan untuk membuat kincir angin sederhana pembangkit listrik. Kira-kira apa sih kincir angin itu? Nah, jadi kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Meskipun sederhana, proyek ini memberikan pemahaman dasar tentang konversi energi angin menjadi energi listrik. Alasan kami memilih untuk membuat kincir angin sederhana yaitu: yang pertama, karena proses pembuatan kincir angin sederhana melibatkan konstruksi dan pemecahan masalah yang dapat membantu mengembangkan keterampilan teknis dan kreatif. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang prinsip dasar energi angin dan energi terbarukan pada tingkat yang lebih sederhana dan mudah untuk dibuat dengan barang-barang yang sering dijumpai. Yang ketiga,
bisa menjadi cara yang bagus untuk memperkenalkan konsep energi terbarukan kepada orang yang belum terbiasa dengan teknologi energi alternatif. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan energi melalui pendidikan dan informasi kepada anggota keluarga atau rekan kerja. Setelah mengetahui tentang alasan kami, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja keunggulan dari kincir angin yang kami buat. Yang pertama, kincir angin sederhana berskala kecil cocok untuk kegiatan pendidikan atau demonstrasi. Yang kedua, karena ukurannya yang lebih kecil dan sederhana, kincir angin sederhana berskala kecil memungkinkan untuk eksperimen dan variasi dalam desain, memungkinkan pengguna untuk menciptakan model yang unik dan kreatif. Dan yang ketiga, dalam proyek ini, anggota kelompok dapat membagi tugas berdasarkan keahlian dan minat masing-masing, memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain dan mengoptimalkan kontribusi individu. Manfaat dan dampak. Penggunaan kincir angin memiliki manfaat dan dampak yang baik bagi lingkungan, antara lain membantu mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas, membantu dalam pelestarian sumber daya alam karena tidak memerlukan penggunaan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan, mengurangi emisi polutan, dan memberikan solusi energi bersih, serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi manusia dan makhluk lainnya. Kesimpulan, dalam proyek pembuatan kincir angin pembangkit listrik dari bahan dasar kardus, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun sederhana, proyek ini memiliki nilai memperkenalkan konsep konversi energi angin menjadi energi listrik. Selain itu, proyek ini juga mengajarkan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menciptakan solusi energi alternatif yang sederhana dan terjangkau. Dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat, seperti kardus bekas, peserta dapat melihat bahwa teknologi ramah lingkungan dapat diakses dan diterapkan secara luas.